Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul doa bisa terkabul 99%. Apa sih itu doa? Doa adalah permintaan atau harapan kepada Tuhan untuk dikabulkan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa banyak doa-doa kita di-cancel atau tidak dikabulkan Tuhan? Menurut saya sejatinya semua doa itu dikabulkan. Cuma apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, bukan yang kita minta. Seperti Anda tidak sehat dan meminta untuk disembuhkan, meminta untuk diangkat penyakitnya. Ketika seseorang berdoa itu pastikan dia mengharap, dia ikhlas, dia damai, dia nyaman. Itu pada saat berdoa. Dan pada saat berdoa itu paling lama 5 menit atau 10 menit orang berdoa. Dan bahkan ada hanya 1 menit. Nah, ketika selesai berdoa, pertanyaannya, apakah di dalam dirinya masih ada perasaan damai, perasaan nyaman, perasaan ikhlas? Dan kebanyakan orang ketika selesai berdoa dan melakukan aktivitasnya, maka perasaannya sudah berubah ke perasaan tidak baik, ke perasaan negatif, ke pikiran negatif, yaitu muncul rasa takut, rasa kekhawatiran, cemas, ada sesuatu yang tidak diinginkan, kesal, marah, sakit hati. Dan itu yang paling banyak waktunya di perasaan negatif. Dan ketika tadi Anda meminta sehat dan yang datang bukan sehat, tapi malah Anda tambah sakit. Karena doa itu adalah perasaan atau energi yang dipancarkan. Itulah doa sesungguhnya. Dan kalau Anda terus cemas, Anda terus takut, maka energi Anda adalah energi negatif. Dan menurut penelitian, dalam tubuh ini memproduksi hormon-hormon yang menghasilkan dopamin dan kortisol. Kalau sering berperasaan negatif, maka hormon-hormon yang diproduksi seperti kortisol. Dan kortisol inilah yang membawa bibit-bibit penyakit. Dan bagaimana supaya Anda bisa doa itu berhasil? Ya, usahakan selalu berperasaan positif, berenergi positif. Dan ketika Anda bahagia, pasti akan memproduksi zat dopamin, yaitu bisa menyehatkan sel-sel dalam tubuh. Ibaratnya nih, sekarang Anda tidak sehat. Di dalam tubuh kita itu ada 40
triliun sel. Dan anggaplah sel kita ini ada yang sakit 1000 triliun. Nah, ketika selalu berenergi negatif, maka hormon-hormon yang diproduksi adalah kortisol, dan maka yang 1000 triliun tadi sel yang tidak sehat ini diakumulasi lagi, bertambah lagi, jadi semakin tambah sakit. Tapi ketika Anda mengelola pikiran Anda, mengendalikan pikiran Anda, dan bagaimana supaya selalu bahagia, selalu berperasaan positif, maka yang 1000 sel ini yang sakit akan berkurang lama kelamaan, terus dan terus akan berkurang, dan Anda pun akan menjadi sehat. Tidak langsung instan bahwa ketika Anda berpikir positif langsung sembuh. Itu memiliki proses, memiliki waktu. Karena ibaratnya begini, ketika waktu Anda mulai sakit, Anda selalu kesal, dan kesal ini anggaplah membunuh sel-sel 10. Dan Anda sakit hati, membunuh lagi sel-sel 10, jadi 20, dan seterusnya Anda selalu berenergi negatif, maka ini yang menjadi bibit penyakit. Dan ketika banyak sel-sel yang tidak sehat, perlu juga butuh waktu. Ketika Anda sudah menyadarinya dan berenergi positif, ya butuh waktu lagi untuk misalnya hari ini mampu menyehatkan 50 sel, ditambah lagi besoknya 50 sel, ditambah lagi, ya begitu seterusnya. Dan tentu juga Anda harus ketika sakit berupaya untuk memakan obat. Dan ketika Anda sudah bahagia, secara hukum energi Anda akan suatu hari nanti akan sehat. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa orang yang sudah bahagia tapi rezekinya hanya pas-pasan, atau rezekinya hanya misalnya dia mampu mendapat 3 juta sebulan. Dan di sini yang perlu diketahui adalah energi bahagia itu sesuai dengan ambisi atau sesuai dengan keinginan. Ketika ambisinya hanya 3 juta, ya begitu juga akan yang didapatkan. Tapi ketika ambisinya misalnya 100 juta dan dia berenergi positif, nanti dalam perjalanan, dalam proses akan juga mendapatkan itu. Jadi bahagia ditambah keinginan atau ambisi, itulah yang akan didapatkan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.